Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dan teman saya Risa Triani. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul pelaksanaan evaluasi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan. Baiklah, apa sih evaluasi? Bagaimana sih cara melakukan evaluasi? Baiklah, evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, inteligensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik. Untuk keperluan evaluasi, diperlukan teknik evaluasi yang bermacam-macam, seperti kuesioner, tes, skala, format observasi, dan lain-lain. Tetapi, dari sekian banyak teknik yang digunakan, ada dua teknik yang umum digunakan, yaitu teknik tes dan non-tes. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pelaksanaan evaluasi berbentuk tes tertulis. Tes tertulis dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya, sehingga tes mengerjakan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis, baik dengan tulisan dengan tangan maupun menggunakan komputer. Dan ada beberapa tips atau cara persiapan untuk melaksanakan tes tertulis. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, 1. Agar dapat mengerjakan soal tes, para peserta tes mendapat ketenangan, jauh dari bising orang-orang ramai dan juga motor lalu lalang, agar mereka dapat mengerjakan tes ini dengan secara tenang. Yang kedua, ruangan tes harus cukup longgar, tidak berdesak-desak, tempat duduk diatur dengan jarak tertentu yang kemungkinan tercegahnya kerjasama yang tidak sehat di antara tester. Ketiga, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik, agar ruangan yang digunakan menjadi lebih nyaman dan juga membuat peserta tes lebih nyaman dan dapat mengindahkan tes tersebut. Ketika ruangan tes gelap, maka mereka kesusahan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh tenaga pengajar. Oke, itulah beberapa tips yang harus dilakukan ketika melaksanakan tes tertulis. Selanjutnya itu tes lisan. Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menuntut respon dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan, ucapan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan ataupun perintah yang diberikan. Ada beberapa tips ataupun petunjuk yang bisa jadi pegangan ketika kita melaksanakan tes tertulis. Baiklah, pertama yaitu sebelum tes lisan dilaksanakan, ada baiknya tester sudah melakukan belajar ataupun memahami apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dijawab ketika nanti melaksanakan tes lisan, sehingga tes lisan dapat diharapkan memiliki jawaban yang jelas dan tertuju. Kedua, setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajarkan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan, karena ketika kita ingin melaksanakan tes lisan tanpa tahu tujuan dari awal, maka tes lisan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai tes lisan setelah seluruh tes menjalani tesnya. Jadi ketika kita sebagai pelaksana, ketika mereka ada satu orang yang tes, langsung kita beri nilai. Jangan semuanya selesai baru kita kasih nilai. Kenapa? Takutnya kita lupa apa yang dijawab oleh yang pertama tadi. Oke. Pelaksanaan tes perbuatan, yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis, dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh tester setelah melaksanakan tugas tersebut. Karena tes ini bertujuan ingin mengukur keterampilan, maka sebaiknya tes perbuatan ini dilakukan secara individual. Baiklah, itulah dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Risa Triani. Biasa kami persilakan.
itu ada beberapa laporan, dan dimana yang pertama itu ada program pendidikan dan pelatihan kompetensi pendidikan dan kita menjaga infrastruktur studi yang bisa program pendidikan dan pelatihan itu terdiri dari normatif dan adaptif. Normatif itu terdiri dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, sejarah, bahasa Indonesia, dan penjas. Nah, sedangkan dalam adaptif itu terdiri dari mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, komputer, dan pengolahan informasi. Dalam adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan hasil proses pembelajaran. Yang pertama itu ada laporan hasil evaluasi memiliki landasan prosedur penilaian. Yang kedua itu laporan menggambarkan hasil monitoring selama proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan bahan informasi pihak ketiga. Nah, yang ketiga itu ada laporan sebagai ukuran tingkat keberhasilan peserta didik, dan juga laporan yang dapat menggambarkan klasifikasi siswa berdasarkan kelompok prestasi. Dan yang terakhir itu ada laporan yang dapat dijadikan acuan untuk seleksi kecakapan peserta didik dalam kompetensi bidang keahlian. Yang selanjutnya itu tentang manfaat dari laporan hasil evaluasi. Nah, manfaat yang pertama itu adalah laporan itu untuk siswa-siswi dan orang tua. Catatan ini atau laporan ini itu berisi tentang catatan yang lengkap, di mana catatan ini itu bertujuan untuk memberikan informasi yang siswa dan orang tuanya memberikan informasi kepada siswa dan orang tuanya tentang prestasi belajar siswa tersebut. Nah, catatan ini bisa dibedakan menjadi dua cara, yaitu dengan cara tentang penulisan lulusan pada kompetensi dan penulisan yang belum lulus dengan kompetensi. Selanjutnya ada laporan untuk sekolah. Nah, laporan untuk sekolah ini itu dibuat oleh guru, yang dimana bertujuan untuk sekolah yang untuk melaporkan lebih lengkapnya itu tentang pihak sekolah untuk mengetahui perkembangan siswanya sebagai bahan menyusun kebijakan oleh sekolah. Jadi dalam laporan ini guru tidak semata-mata hanya melaporkan kepribadian mereka saja, namun guru juga melaporkan tentang siswa, di mana yang dilaporkan itu berupa prestasi siswa, dan juga ada beberapa laporan yang menyinggung tentang masalah. Selanjutnya ada manfaat untuk Departemen Agama. Nah, Departemen Agama itu yang membuat laporan ditujukan kepada pemerintah yang
sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.